Mobil SUV tabrak truk tangki CPO terekam CCTV. Komplotan begal sadis diringkus. Warga unjuk rasa minta wali kota diinterpelasi. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Selasa 20 Januari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, rekaman CCTV merekam peristiwa kecelakaan tragis di Jalan Lintas Sumatera Hadundung, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Satu unit mobil SUV menabrak truk tangki bermuatan CPO hingga menimbulkan suara benturan yang cukup keras. Kejadian ini membuat warga sekitar sempat panik. Akibat kejadian ini, mobil SUV mengalami kerusakan berat di bagian depan. Sementara penumpangnya yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil SUV putih dan truk tangki pengangkut CPO di Jalan Lintas Sumatera Hadundung, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan yang terjadi pada Sabtu malam. Benturan keras akibat tabrakan ini bahkan sempat mengundang perhatian warga sekitar yang langsung mendatangi lokasi kejadian. Petugas bersama masyarakat setempat segera melakukan evakuasi kendaraan untuk menghindari kemacetan panjang. Sedangkan penumpang mobil SUV yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah setempat. Menurut keterangan saksi mata Nawir Harahap, insiden ini terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 21.30 WIB. Mobil SUV putih dengan nomor polisi BK1535YAB diketahui melaju dari arah Gunung Tua, Padang Lawas Utara menuju Kota Pinang. Kronologinya itu tiba-tiba ada mobil pribadi dari Kota Pinang menuju ke arah Langgapayung. Dia makan jalan dia, Bang. Tiba-tiba dia masuk ke tengah. Ada mobil tangki, itulah dilanggarnya. Lokasi kejadiannya pas di mana, Mas? Lokasi kejadiannya pas di sana, Bang. Pas depan ponsel ini. Kalau pengemudi selamat, dia nggak ada korban jiwa. Cuman ada satu penumpang pribadi yang perempuan itu mengalami patah kakinya. Diduga pengemudi mengalami kelelahan sehingga kendaraan mengambil jalur terlalu ke kanan. Sementara dari arah berlawanan melaju truk tangki bermuatan CVO dengan nomor polisi BK8122EN. Hingga tabrakan pun tidak dapat dihindari. Hingga kini, kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan unit Satuan Lalu Lintas Polres Labuhan Batu Selatan. Laporan Tim Liputan Labuhan Batu Selatan Sumut, Garuda TV. Pemirsa, tim gabungan Jatentras Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan meringkus satu komplotan begal sadis yang sudah berulang kali beraksi dan aksi terakhirnya viral di media sosial. Dari beberapa pelaku yang terlibat, polisi meringkus 2 pelaku yang ternyata masih berstatus anak di bawah umur. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam detik-detik aksi pembegalan yang dilakukan para pelaku di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman terlihat pelaku yang berjumlah 5 orang menghentikan korban yang sedang melintas di kawasan jalanan sepi, kemudian merampas sepeda motor korban. Korban yang merupakan seorang wanita juga sempat diancam menggunakan senjata tajam saat berupaya mempertahankan sepeda motor miliknya. Dari rekaman CCTV yang kemudian tersebar luas di media sosial, petugas gabungan Jatentras Polda Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengidentifikasi 2 pelaku yang ternyata masih berstatus anak di bawah umur dan berperan sebagai eksekutor. 2 pelaku yakni SR dan TW ditangkap di kawasan Medan Marelan dan dari tangannya turut disita 2 sepeda motor tanpa dokumen.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Riko Taruna Mauro, mengatakan hasil pemeriksaan awal 2 pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur setidaknya sudah 5 kali melakukan aksi pembegalan. Berhasil mengamankan 2 pelaku begal tersebut dengan inisial SR dan TW, yang mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan, artinya di jalan menyetop, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Sudah 5 kali dengan tempat yang berbeda. Komplotan pelaku kerap beraksi di kawasan hamparan Perak dan Marelan dan selalu mempersenjatai diri dengan senjata tajam serta tak ragu untuk melukai korbannya. Saat ini polisi tengah memburu 4 pelaku lagi yang terekam CCTV ikut melakukan pembegalan terhadap korban. Selain itu, polisi juga sedang memburu penadah sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan para pelaku. Saat ini pelaku diamankan sementara di Polres Pelabuhan Belawan untuk didalami keterangannya. Polisi juga tengah mendalami apakah terdapat tempat lain pelaku melakukan pembegalan selain di 5 lokasi yang diakui para pelaku. Laporan Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Penyerangan terhadap polisi dilakukan sejumlah warga yang diduga merupakan orang-orang suruhan bandar narkoba di kawasan bantaran rel kereta api kawasan Tembung, Kota Medan. Polisi yang kemudian berhasil mengidentifikasi para pelaku melakukan operasi skala besar di lokasi dengan mengerahkan personil gabungan termasuk di dalamnya pasukan BRIMOB. Total terdapat 12 orang yang kemudian ditangkap, yang beberapa diantaranya dipastikan merupakan pelaku penyerangan kepada petugas. Polisi juga menangkap seorang pria yang diduga bandar narkoba dengan barang bukti paket sabu siap edar, serta menyita beberapa mesin judi jenis jackpot. Dari sebuah rumah yang digeledah, petugas juga menemukan 2 senapan angin dan narkotika jenis ganja yang beratnya ditaksir lebih dari 1 kilogram. Agar praktek serupa tidak terulang, polisi kemudian menghancurkan sejumlah gubuk yang dijadikan sebagai barak narkoba dan judi, dan kemudian membakar barak tersebut. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jenjal Vijin Simanjuntak mengatakan, penyerangan terhadap petugas yang melakukan penangkapan terhadap pelaku narkoba dipastikan akan direspon dengan tindakan tegas. Berhasil kami tangkap setidaknya ada 4 orang yang melakukan perlawanan dan pelemparan kepada petugas. Dan ada 8 yang kami amankan beserta barang bukti narkoba lainnya. Sekian kilogram. Nanti akan dihitung narkoba terkait dengan ganja dan sabu. Ada juga senapan angin di salah satu tempat, itu yang digunakan untuk menembak petugas pada saat mengamankan. 8 orang yang kita amankan malam ini, kami mendapatkan informasi bahwa kesepakatan mereka apabila ada petugas yang datang ke sini, dengan kompak mereka mewajibkan untuk menyerang petugas. Ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat yang menghalang-halangi, bahkan melawan petugas, bahkan melempari petugas, menyekap petugas yang melakukan tugas pemberantasan narkoba, bahkan merampas barang bukti yang sudah diamankan, dan bahkan juga memaksa lepas tersangka yang sudah diamankan. Saya sampaikan tidak boleh terjadi lagi di Kota Medan. Apabila itu terjadi, kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur dan dibuktikan dengan malam hari ini. Hasil pemeriksaan sementara, para terduga pelaku yang ditangkap memang sengaja menyerang petugas yang datang melakukan penggerebekan. Saat ini polisi tengah memburu pelaku-pelaku lain dalam, terkhusus pemilik rumah yang ditemukan 2 senapan angin dan paket ganja dalam jumlah besar. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Ricu eksekusi viral di media sosial. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.
Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Inggris Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari, pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV.
kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, ratusan warga yang tergabung dalam Tebing Tinggi bergerak mendukung HSK Interpelasi berunjuk rasa dengan mendatangi gedung DPRD yang berada di Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dalam tuntutannya, warga meminta jabatan Wali Kota Tebing Tinggi dievaluasi karena tidak pro rakyat. Menuntut jabatan Wali Kota Tebing Tinggi dievaluasi karena dinilai tidak pro rakyat. Ratusan warga yang tergabung dalam Tebing Tinggi bergerak mendukung HSK Interpelasi berunjuk rasa dengan mendatangi gedung DPRD Kota Tebing Tinggi yang berada di Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi. Mereka bergerak dari Lapangan Merdeka Kota Tebing Tinggi dengan berjalan kaki menuju gedung DPRD sambil membawa poster dan berorasi. Dalam orasinya di depan gedung DPRD, pengunjuk rasa meminta agar wali kota dilakukan hak interpelasi oleh anggota DPRD karena banyak melakukan penyelewengan, diantaranya pemilihan kepala lingkungan yang justru diintervensi, banyak bangunan yang tidak memenuhi standar dan berubah fungsi dari rencana awal seperti bangunan kuliner Masjid Agung, masalah RSKP dan persoalan Pasar Gambir serta bangunan Pasar Impres. Dalam aksi ini, warga juga membawa keranda sebagai simbol demokrasi sudah mati di Kota Tebing Tinggi. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Ada intervensi yang katanya untuk menyusun strategi di 2009. Kami ucapkan Pak Jenderal, Tuannya masih jauh. Aksi unjuk rasa warga diterima oleh Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Muhammad Gaddafi Nasution, dan beberapa anggota DPR. Kita bisa mendengarkan secara langsung apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu. Setelah menemui pengunjuk rasa, Ketua DPRD meminta warga untuk masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Usai menyampaikan aspirasi mereka, warga pun membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa bila aspirasinya tidak dihiraukan. Abdullah Sandi, Tebing Tinggi, Sumatera, Garuda TV. Aksi eksekusi objek sengketa yang dilakukan Pengadilan Negeri Sibolga di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, berubah menjadi insiden keribuan. Seorang pegawai pengadilan dilaporkan mengalami luka setelah terlibat ketegangan dengan sejumlah warga saat proses eksekusi berlangsung. Eksekusi pada hari ini, saya akan mulai. Eksekusi ini dilaksanakan terhadap 2 bangunan rumah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Petugas pengadilan datang ke lokasi dengan pengawalan aparat keamanan untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur. Namun saat petugas memasuki salah satu bangunan, suasana mendadak memanas. Sejumlah warga terlihat mengerumuni area eksekusi hingga terjadi adu mulut dan dorongan yang berujung pada lukanya salah satu petugas panitera. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, 1 unit rumah langsung diratakan menggunakan alat berat. Sementara 1 unit lainnya pengadilan memberikan waktu kepada pihak terkait untuk melakukan pembongkaran secara mandiri dan menyelamatkan bagian bangunan yang masih bisa digunakan. Aparat kepolisian yang siaga di lokasi segera membentuk barikade pengamanan untuk menghindari bentrokan lebih lanjut. Meski situasi sempat tegang, kondisi akhirnya dapat dikendalikan. Pada saat melakukan proses eksekusi, ya, dengan didampingi oleh aparat keamanan, kemudian pada proses eksekusi terjadi pemukulan terhadap panitera kami, di mana panitera kami dipukul kepalanya menggunakan besi, sehingga panitera kami mengalami luka. Kemudian dilakukan pengobatan dengan 5 jahitan di kepala. Atas dasar pemukulan tersebut, maka kami melakukan laporan kepada Polres Tapanuli Tengah. Pemukulannya dilakukan oleh pihak yang akan dieksekusi. Ini kasusnya berkaitan dengan eksekusi pengosongan rumah, kemudian ada lahan sawit juga di sana. Ini perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga atas dasar permohonan eksekusi dari pemohon, maka dilanjutkan eksekusi pengosongan tersebut. Puji Tuhan kalau untuk panitera sudah bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya sampai dengan sekarang. Kalau untuk pelaku sendiri, ya, berdasarkan sistem informasi yang ada di pengadilan, perkara sudah dilimpahkan, ya,
Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Januari 2026 dan jadwal sidang pertama akan dilaksanakan besok pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2020. Pihak pengadilan menyatakan kondisi petugas tersebut kini telah stabil dan kejadian ini telah dilaporkan kepada Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum lebih lanjut. Pengadilan dan aparat keamanan menghimbau masyarakat agar menyelesaikan setiap perselisihan melalui jalur hukum dan menahan diri dari tindakan kekerasan dalam menyikapi putusan pengadilan. Laporan Iman, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, kekhawatiran terhadap keamanan di Kota Medan kembali muncul setelah sejumlah ruko kosong di kawasan Jalan Profesor H.M. Yamin, Simpang Aksara, menjadi sasaran aksi pencurian. Para pelaku diduga membongkar material bangunan hingga menyisakan kerusakan berat pada sejumlah unit ruko. Warga sekitar menyebut aksi pencurian tersebut terjadi berulang kali dan menyasar ruko-ruko yang sudah lama tidak dihuni atau dijaga. Modus yang digunakan, pelaku diduga masuk melalui bagian belakang atau jalur sempit yang tidak terlihat dari jalan utama. Setelah itu, pelaku membongkar atap atau lantai atas sebelum masuk ke bagian dalam ruko. Material bernilai menjadi target utama pelaku, terutama logam seperti besi dan tembaga. Warga menyebut kabel instalasi listrik, jerjak besi, tiang penyangga hingga pintu rolling door dibongkar dan dibawa keluar. Akibat aksi tersebut, sejumlah ruko mengalami kerusakan serius dan memerlukan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Aksi pencurian ini disebut lebih sering terjadi pada malam hari, terutama saat cuaca buruk karena suara pembongkaran sulit terdeteksi. Warga menduga pelaku bergerak secara berkelompok sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan jika dilakukan penghadangan secara langsung. Hingga saat peliputan tidak ada warga yang bersedia memberikan keterangan di depan kamera dengan alasan keamanan. Menyikapi kondisi tersebut, warga mendorong peningkatan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan, terutama menjelang musim libur. Warga juga menghimbau para pemilik ruko kosong untuk memperkuat sistem pengamanan, memasang penerangan yang memadai, serta segera melaporkan aktivitas pencurigaan kepada pihak kepolisian. Laporan Dinda Ramayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Malki Siregar, beserta tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. English Premier League pekan ketiga kembali menyuguhkan big match. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush,
Setiap Sabtu dan Minggu pukul 7:30 pagi dan 1 siang hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Adanya pengembangan budidaya. Jangan lewatkan Ekonomi 8 hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Mengasah kemampuan pembalap dan para profesional mesin. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun berhiaskan berlian. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari, pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Kalau menurut pecinta-pecinta sepak bola, STY harus masuk katanya. Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Jadi Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV.